belajar kinestetik. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tipe belajar gaya kinestetik. Jadi, gaya belajar kinestetik ini adalah salah satu tipe gaya belajar di mana seseorang lebih mudah memahami, menyerap, dan mengingat informasi melalui aktivitas fisik, gerakan tubuh, serta pengalaman langsung. Individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih efektif ketika mereka terlibat secara aktif. Contohnya itu seperti melalui praktik, eksperimen, atau simulasi. Tipe ini menekankan pentingnya sentuhan dan gerakan dalam proses belajar, karena otak mereka bekerja lebih baik saat tubuh ikut terlibat. Oleh karena itu, pembelajaran yang pas untuk tipe ini adalah kegiatan yang memungkinkan mereka bergerak dan memanipulasi objek secara langsung. Itu karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu siswa lebih suka belajar dengan melakukan praktik langsung dan menggunakan aktivitas fisik seperti menyentuh, bergerak, dan mengalami sesuatu secara langsung daripada hanya membaca atau mendengarkan teori saja. Yang kedua, siswa cenderung tidak betah duduk diam dalam waktu lama dan lebih aktif bergerak saat belajar. Yang ketiga, siswa suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar dan cenderung kesulitan dengan hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang-lambang lainnya. Yang keempat, siswa biasanya berbicara dengan perlahan dan menggunakan banyak isyarat tubuh saat berkomunikasi. Yang kelima, siswa memiliki ketertarikan pada aktivitas seperti olahraga, menari, menggambar, atau membuat karya tangan lainnya. Yang terakhir yaitu siswa lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan eksperimen, proyek, atau permainan yang mengaktifkan fisik atau gerak tubuh siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran tipe gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu mudah mengingat hal yang disentuh atau dilakukan karena belajar melalui aktivitas fisik langsung. Yang kedua, memiliki minat tinggi pada aktivitas atau permainan fisik yang membuat belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga, mampu membayangkan informasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan sehingga pemahaman lebih mendalam. Keempat, mampu mengikuti instruksi dengan baik karena belajar secara praktik. Yang kelima, unggul dalam bidang praktik dan lebih suka mencoba langsung daripada hanya mendengar atau melihat. Yang keenam, meningkatkan fokus dan konsentrasi karena melibatkan gerakan fisik aktif selama belajar. Yang ketujuh, membantu mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh yang baik. Yang kedelapan, mendukung perkembangan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah secara praktis. Ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan belajar kinestetik. Yang pertama, kesulitan dalam pembelajaran teoretis atau abstrak. Siswa kinestetik cenderung kesulitan memahami konsep yang hanya disampaikan secara lisan atau tertulis tanpa adanya aktivitas fisik. Yang kedua, mudah bosan saat duduk diam terlalu lama. Mereka sulit untuk fokus jika harus belajar dalam waktu lama tanpa bergerak, seperti dalam ceramah atau membaca buku. Yang ketiga, cenderung aktif secara fisik bisa mengganggu lingkungan belajar. Nah, seringkali siswa kinestetik menjadi gelisah atau mengganggu teman sekelas karena dorongan untuk bergerak. Yang keempat, membutuhkan alat bantu atau lingkungan khusus. Nah, seperti belajar secara optimal, mereka membutuhkan alat peraga, ruang gerak, atau aktivitas yang melibatkan fisik yang tidak terlalu tersedia. Yang terakhir, yang kelima, tidak cocok untuk semua jenis ujian atau tugas akademik. Banyak ujian berbasis tulisan atau hafalan yang bisa menjadi tantangan bagi pelajar kinestetik. Oke. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai manfaat gaya belajar kinestetik. Nah, apa saja? Yang pertama, di sini gaya belajar kinestetik itu bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman melalui pengalaman nyata.
Nah, pembelajaran kinestetik lebih mudah memahami konsep ketika mereka terlibat langsung, misalnya melalui eksperimen, simulasi atau praktik langsung, seperti pengertian dari gaya belajar tersebut. Lalu yang kedua ada memperkuat daya ingat. Nah, aktivitas fisik saat belajar membantu mengaktifkan lebih banyak area otak yang bisa memperkuat ingatan dan pemahaman. Lalu yang ketiga ada dapat mengembangkan keterampilan motorik. Belajar sambil bergerak membantu mengasah koordinasi tubuh, keterampilan motorik halus, dan serta refleks. Lalu yang keempat, dapat mengurangi kebosanan saat belajar. Nah, pembelajaran aktif dengan aktivitas fisik itu membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan, terutama bagi anak-anak atau remaja yang cepat bosan dengan metode pasif. Nah, itulah beberapa manfaat dari gaya belajar kinestetik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari contoh media kinestik. Nah, media kinestik ini adalah media pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar melalui aktivitas fisik, peragaan, ataupun pengalaman secara langsung, sehingga sangat cocok untuk siswa dengan gaya belajar kinestik ini. Nah, dalam konteks pembelajaran PPKN di sekolah dasar, ini ada beberapa contoh media kinestik yang bisa digunakan. Nah, yang pertama seperti boneka tangan. Nah, itu dapat digunakan untuk simulasi peran seperti memperagakan tokoh dalam cerita nilai-nilai Pancasila ataupun peristiwa dalam sejarah nasional. Nah, yang kedua yaitu media 3 dimensi atau miniatur. Nah, menggunakan miniatur gedung pemerintahan, bendera ataupun simbol-simbol negara sebagai alat bantu. Nah, siswa dapat memegang, meraba, dan juga mengatur benda-benda ini saat mempelajari struktur pemerintahan atau makna simbol negara. Yang terakhir yaitu bisa saja menyusun puzzle ataupun alat peraga. Nah, siswa diajak menyusun puzzle ini sebagai gambar lambang negara, peta Indonesia, atau struktur pemerintahan, sehingga mereka ini bisa belajar sambil bergerak dan menggunakan tangan mereka. Nah, dari media-media di atas ini membantu siswa dalam media kinestik ini untuk lebih mudah memahami materi PPKN karena mereka melibatkan aktivitas fisik, peragaan, ataupun pengalaman langsung dari proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.